Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membacakan hasil wawancara kelompok kami pada perusahaan Mega Rizky Furniture. Perusahaan Mega Rizky Furniture bergerak di bidang furniture. Berikut adalah neraca per September 2020. Dengan saldo akhir aset Rp20.100.000 dan total liability dan ekuitas yaitu Rp20.100.000. Berikut ini adalah transaksi milik Mega Rizky Furniture selama bulan September 2020. Pada tanggal 2 September 2020, perusahaan membeli bahan baku kayu jati 2 meter kubik seharga Rp1.200.000. Tulis dalam buku besar pada akun persediaan bahan baku seharga Rp2.400.000. Pada tanggal 2 September 2020, perusahaan membeli bahan penolong antara lain 3 set lem seharga Rp110.000, amplas seharga Rp10.000, paku seharga Rp55.000, 1 bungkus lem putih seharga Rp20.000 dan 3 lem Alteco seharga Rp10.000. Setelah itu ditulis dalam di buku besar pada akun persediaan bahan penolong. Debit Rp425.000. 4 September 2020 diterima pesanan dari Tuan Jaya berupa 6 set kursi tamu minimalis dari bahan baku kayu jati dengan nomor pesanan A02. Barang akan dikirim pada tanggal 3 September 2020. Jenis penjualan secara tunai. Pesanan ini dalam transaksi ini tidak perlu ditulis di buku besar. Pada tanggal 5 September 2020, bagian produksi memakai kayu jati sebanyak 1,5 meter kubik untuk menyelesaikan produksi nomor A02. Ditulis dalam buku besar pada akun PBDB BBB Rp1.800.000 di kolom debit. Tanggal 6 September 2020, perusahaan membeli kayu jati sebanyak 1 meter kubik senilai Rp1.200.000. Ditulis dalam buku besar pada akun persediaan bahan baku. Ditulis pada kolom kredit. Lalu jumlah saldo yang tersisa adalah Rp600.000. Pada tanggal 6 September 2020, bagian produksi memakai bahan penolong sebesar 2 set lem seharga Rp110.000, paku seharga Rp25.000, 2 lem Alteco Rp7.000, lem putih seharga Rp10.000. Ditulis dalam buku besar pada akun BOP sesungguhnya. Ditulis pada kolom debit senilai Rp262.000.
10 September 2020, bagian produksi memakai kayu jati sebanyak 1 meter kubik untuk menyelesaikan pesanan nomor A02. Lalu ditulis pada buku besar pada akun PBDP BBB di kolom debit senilai 101 dengan senilai Rp1.200.000, maka saldo akan bertambah sebesar Rp3 juta. 11 September 2020, bagian produksi memakai amplas sebesar 5.000 untuk menyelesaikan pesanan nomor A02. Ditulis dalam buku besar pada akun BOP sesungguhnya senilai 5.000. Saldo bertambah senilai Rp267.000. Transaksi pada tanggal 11 September 2020, perusahaan menerima pesanan sebanyak 4 set kursi tamu atas nama Nyonya Siti dengan nomor pesanan A05. Barang akan dikirim pada tanggal 20 September 2020. Penjualan secara tunai. Ditulis dalam buku besar pada akun PBDP BTKL. Ditulis di sisi debit senilai Rp2.070.000. Transaksi pada tanggal 12 September 2020, ditransfer pesanan nomor A02 ke gudang barang jadi. Maka transaksi ini tidak ditulis pada buku besar maupun jurnal umum. Pada tanggal 12 September 2020, dibebankan BOP untuk menyelesaikan pesanan nomor A02. Tarif BOP sebesar 20% dari BTKL. Maka ditulis dalam buku besar pada akun PBDP BOP di sisi debit senilai Rp414.000 dan BOP dibebankan dan ditaruh di akun BOP dibebankan pada sisi kredit senilai Rp414.000. Transaksi tanggal 13 September 2020, perusahaan mengirim pesanan atas nama Tuan Joyo sebanyak 6 set kursi tamu senilai Rp1.150.000. Ditulis dalam buku besar pada akun HPP dan ditaruh di sisi debit senilai Rp5.484.000. Transaksi pada tanggal 15 September 2020, perusahaan membeli kayu jati sebanyak 1,5 meter kubik senilai Rp1.200.000. Maka ditulis di buku besar pada akun kas pada sisi debit senilai Rp6.900.000, maka saldo akan bertambah menjadi Rp10.805.000 dan ditulis pada akun penjualan di sisi kredit senilai Rp6.900.000. Transaksi pada tanggal 15 September 2020, perusahaan membeli 2 set lem senilai Rp110.000, 1 lem Alteco Rp3.500 dan 1 bungkus lem putih Rp20.000. Setelah itu ditulis pada akun persediaan bahan baku pada sisi debit
senilai Rp1.800.000, maka saldo akan bertambah menjadi Rp2.400.000. Setelah itu ditulis pada akun kas sisi kredit senilai Rp1.800.000, maka saldo berkurang menjadi Rp9.005.000. Pada transaksi tanggal 16 September 2020, bagian produksi memakai kayu jati sebanyak 2 meter kubik untuk menyelesaikan pesanan nomor A05. Lalu ditulis pada buku besar akun PBDB BBB pada sisi debit senilai Rp2.400.000, maka saldonya ialah masih tetap, yaitu Rp2.400.000. Pada tanggal 16 September 2020, perusahaan memakai 1,5 set lem senilai Rp100.010. 1 lem Alteco paku senilai Rp15.000 dan lem putih Rp15.000 serta amplas seharga Rp5.000. Maka ditulis pada buku besar akun BOP sesungguhnya di sisi debit senilai Rp203.000 dan saldo bertambah menjadi Rp470.000, serta ditulis pada akun persediaan bahan menolong di sisi kredit senilai Rp203. Saldo berkurang menjadi Rp198.500.000. Pada transaksi tanggal 17 September 2020, dibayar upah atas penyelesaian pesanan nomor A05. 4 karyawan Rp345.000 untuk 1 set kursi. Lalu ditulis pada akun PBDB BTKL di sisi debit senilai Rp1.380.000 dan saldo tetap senilai Rp1.308.000 dan ditulis di akun kas pada sisi kredit senilai Rp1.380.000. Saldo berkurang menjadi Rp7.381.500. Pada tanggal 18 September 2020, dibebankan BOP untuk menyelesaikan pesanan nomor A05. Tarif BOP sebesar 20% dari BTKL. Ditulis pada akun PBDB BOP pada sisi debit senilai Rp276.000. Saldo akan tetap menjadi Rp276.000. Pada transaksi tanggal 19 September 2020, pesanan nomor A05 ditransfer ke gudang barang jadi. Lalu ditulis pada buku besar akun persediaan barang jadi pada sisi kredit senilai Rp4.056.000 dan ditulis pada akun PBDB BBB di sisi debit senilai Rp2.400.000. Saldo akan tetap menjadi Rp2.400.000 dan ditulis pada akun PBDB BTKL pada sisi kredit senilai Rp1.380.000 dan PBDB BOP pada sisi kredit senilai Rp276.
pada transaksi tanggal 20 September 2020 pesanan nomor A05 diserahkan kepada Nyonya Siti. Lalu ditulis pada buku besar akun HPP di sisi debit senilai 4.056.000, maka saldo akan bertambah menjadi 9.540.000 dan ditulis pada akun kas pada sisi debit senilai 4.600.000, maka saldo akan bertambah menjadi 11.981.500 dan juga ditulis pada kolom persediaan barang jadi pada sisi debit senilai 4.056.000 serta ditulis pada akun penjualan di sisi kredit senilai 4.600.000 rupiah. Saldo bertambah menjadi 11.500. Pada transaksi tanggal 21 September 2020 diterima pesanan dari Tuan Joyo sebanyak 7 set kursi tamu dengan nomor A11 akan dikirim pada tanggal 27 September. Maka transaksi ini tidak perlu ditulis pada buku besar maupun jurnal. Lalu pada tanggal 22 September 2020 perusahaan membeli bahan baku kayu jati sebanyak 3 meter kubik senilai 1.200.000. Maka ditulis pada akun persediaan bahan baku di sisi debit senilai 3.600.000. Saldo akan tetap menjadi 3.600.000. Pada transaksi tanggal 22 September 2020 perusahaan membeli bahan penolong 3 set lem senilai 110, 3 Alteco senilai 10.000, lem putih senilai 20.000, amplas senilai 10.000 dan paku senilai 55.000. Persediaan tersebut ditambahkan senilai 425.000 di sisi debit dan saldo tetap sama menjadi 425.000 ditulis di akun persediaan bahan penolong serta ditulis pada akun kas di sisi kredit senilai 425, maka saldo akan berkurang menjadi 7.956.500. Transaksi pada tanggal 23 September 2020 bagian produksi memakai seluruh bahan baku yang dibeli pada tanggal 22 September 2020 untuk menyelesaikan pesanan nomor A11. Ditulis pada buku besar akun PBDP BBB di sisi debit senilai 3.600.000 dan saldo tetap sama menjadi 3.600.000. Pada transaksi tanggal 23 September 2020 bagian produksi memakai seluruh bahan penolong yang dibeli pada tanggal 22 September 2020 untuk menyelesaikan pesanan nomor A11. Lalu ditulis pada akun BOP sesungguhnya di sisi debit senilai 425.000. Saldo bertambah menjadi 895.000. Pada transaksi tanggal 24 September 2020 dibayar upah atas penyelesaian pesanan nomor A11. Ditulis pada jurnal umum tanggal 24
September. PBDP BTKL pada kas senilai 2.415.000 dan sisi kredit 2.415.000. Maka ditulis pada buku besar akun PBDP BTKL di sisi debit senilai 2.415.000 dan saldo akan tetap sama menjadi 2.415.000 dan ditulis pada akun kas di sisi kredit senilai 2.415.000, maka saldo akan berkurang menjadi 5.541.500 rupiah. Pada tanggal 24 September 2020 dibebankan BOP untuk menyelesaikan pesanan nomor A11 tarif BOP sebesar 20% dari BTKL. Maka ditulis pada jurnal umum PBDP BOP pada BOP dibebankan senilai 483.000 dan sisi kredit 483.000. Maka ditulis pada buku besar pada akun PBDP BOP senilai 483.000 rupiah. Saldo akan tetap sama menjadi 483.000 rupiah. Pada transaksi tanggal 25 September 2020, pesanan A11 ditransfer ke gudang barang jadi. Ditulis pada jurnal umum persediaan barang jadi pada PBDP BBB, PBDP BTKL, PBDP BOP. Persediaan barang jadi ditulis pada sisi debit senilai 6.498.000 dan akun PBDP BBB ditulis di sisi kredit senilai 3.600.000. PBDP BTKL ditulis di sisi kredit senilai 2.415.000 dan yang terakhir PBDP BOP di sisi kredit senilai 483.000 rupiah. Maka ditulis pada buku besar akun persediaan barang jadi senilai 6.498.000 rupiah dan ditulis di akun PBDP BBB di sisi debit senilai 3.600.000. Saldo akan tetap menjadi 3.600.000 dan ditulis di akun PBDP BTKL pada debit senilai 2.415.000. Maka saldo tetap sama menjadi 2.415.000 dan ditulis di akun PBDP BOP di sisi kredit senilai 483.000. Maka saldo akan menjadi 0 karena transaksi yang tanggal 25 September 2020 juga senilai 483.000. Transaksi pada tanggal 27 September 2020 pesanan A11 diserahkan kepada Tuan Joyo.
lalu ditulis di jurnal umum HPP pada persediaan barang jadi dan kas pada penjualan. Ditulis di buku besar HPP dan persediaan barang jadi. HPP-nya 6.498.000 dan persediaan barang jadi senilai 6.498.000 rupiah, dan ditulis di akun kas pada sisi debit senilai 8.050.000. Saldo akan bertambah menjadi 13.591.500 dan ditulis di akun penjualan di sisi kredit senilai 8.050.000, maka saldo akan bertambah menjadi 19.500.000 rupiah. Transaksi pada tanggal 28 September 2020, perusahaan membayar listrik sebesar 300, maka ditulis di jurnal umum menjadi BOP sesungguhnya dan kas. Maka total dari jurnal umum pada perusahaan Mega Rizky Furniture periode September 2020 senilai 78.952.500 dan sisi kredit juga sama senilai 78.952.500. Lalu di buku besar akun kas saldo terakhir yaitu 13.291.500, peralatan masih sama 10.050.000, persediaan bahan penolong total saldo terakhir yaitu 198.500, PBDP BTKL saldo terakhir 0, dan juga PBDP BOP dan BOP dibebankan juga saldo terakhirnya 0. Lalu akun perlengkapan juga saldo terakhir 20.000, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, PBDP BBB, BOP sesungguhnya saldo terakhir 0, modal saldo terakhir 22.560.000, biaya administrasi dan HPP ikhtisar laba rugi saldo terakhir 0 rupiah. Maka ditulis pada neraca saldo per September 2020 kas menjadi 13.291.500, perlengkapan 50.000, akumulasi penyusutan peralatan senilai 10.050.000, akumulasi penyusutan peralatan 0, persediaan bahan baku 0, persediaan bahan penolong 198.500, persediaan barang jadi PBDP BBB, PBDP BTKL, PBDP BOP 0, modal pada sisi kredit senilai 20.100.000, penjualan di sisi kredit
senilai 19.550.000. HPP di sisi debit senilai 16.038.000. BOP sesungguhnya pada sisi debit senilai 100.195.000. BOP dibebankan pada sisi kredit senilai 1.173.000. Maka total akhir dari neraca saldo milik Mega Rizky Furniture yaitu 40.823.000 rupiah. Lalu kita lihat pada jurnal penyesuaian pada perusahaan Mega Rizky Furniture. Di sini pada tanggal 31 September biaya administrasi pada perlengkapan 30.000. BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan peralatan 1 juta. BOP dibebankan selisih BOP pada BOP sesungguhnya 1.173.000, 1.022.000 dan 2.195.000. Dan yang terakhir HPP pada selisih BOP senilai 1.022.000. Jadi total akhir dari jurnal penyesuaian pada perusahaan Mega Rizky Furniture ialah 4.247.000 rupiah. Berikut neraca saldo pada perusahaan Mega Rizky Furniture periode September 2020. Berikut adalah kartu harga pokok pesanan perusahaan mebel Mega Rizky Furniture. Berikut laporan keuangan pada Mega Rizky Furniture. Laporan laba rugi penjualan senilai 19.550.000 rupiah. HPP 17.060.000. Maka laba bersih sebelum pajak laporan laba rugi perusahaan Mega Rizky Furniture ialah 2.460.000. Berikut neraca pada Mega Rizky Furniture periode September 2020. Total asetnya 22.560.000 dan juga total liabilitas dan ekuitasnya juga sama, yaitu 22.560.000. Laporan perubahan modal pada perusahaan Mega Rizky Furniture. Modal awal yaitu 20.100.000. Laba bersih yaitu senilai 2.460.000 rupiah. Total penambahan 2.460.000. Maka modal akhirnya yaitu 22.560.000 rupiah. Laporan arus kas perusahaan Mega Rizky Furniture per September 2020. Saldo kas 1 September 2020 totalnya 10 juta dan saldo kas 30 September 2020 yaitu 13.291.500. Berikut jurnal penutup pada perusahaan
Mega Rizky Furniture. Tanggal 31 September 2020, penjualan pada Ikhtisar laba rugi senilai Rp19.550.000. Ikhtisar laba rugi pada HPP dan biaya administrasi debitnya Rp17.090.000 dan kreditnya Rp17.060.000 dan Rp30.000. Ikhtisar laba rugi yang ketiga, ikhtisar laba rugi pada modal senilai Rp2.460.000. Total dari jurnal penutup pada perusahaan Mega Rizky Furniture ialah Rp39.100.000. Berikut neraca saldo setelah tutup buku pada perusahaan Mega Rizky Furniture per September 2020. Total akhir dari neraca saldo setelah tutup buku yaitu senilai Rp23.560.000. Laporan HPP